Ya, halo, nama saya Bagus Edin saya Prabowo. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Mujiwaluyo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya, yaitu Zernitur, dan Furnitur untuk melengkapi atau menyelesaikan tugas UAS dari Teknologi Indonesia. Ya, halo, nama saya Bagus Edin saya Prabowo dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Mujiwaluyo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya, yaitu Zernitur, dan Furnitur, untuk melengkapi tugas teknopreneurship saya. Yang pertama-tama, kita langsung ke latar belakang. Membangun bisnis atau berwirausaha dalam bidang furnitur atau perabotan memang sangatlah menjanjikan. Maka tidak heran jika bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang memiliki masa waktu yang sangat panjang dilihat dari kebutuhan konsumen yang bertambah. Karena melihat perkembangan zaman yang terus-menerus berubah dan mengalami peningkatan dalam segala bidang minat, kami merancang sebuah bisnis furnitur yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Saya merancang sebuah bisnis furnitur dengan memperhatikan barang yang baik, memiliki kualitas dan ketahanan yang sangat baik. Lalu mengapa kok saya mengambil furnitur ini sebagai langkah bisnis yang menjanjikan? Karena di setiap generasi pasti kebutuhan furnitur itu berbeda-beda, meliputi segi aspek ketahanan, kualitas, dan juga desain. Lalu visi dan misi saya yaitu visi menjadi toko perabotan rumah tangga yang berkualitas dan dikenal tidak hanya di dalam dan luar negeri terhadap kualitasnya. Lalu misi memberikan kualitas yang terbaik yang sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh para konsumen, memberikan penawaran-penawaran kepada konsumen baik di luar maupun dalam negeri, menyediakan pembelian luar negeri dengan mata uang yang menyesuaikan dari pembeli. Lalu tujuan usaha saya yaitu usaha ini memberikan peluang masyarakat dalam berkeinginan mempunyai furnitur impian dengan budget yang disesuaikan dengan konsumen, serta membuka peluang lapangan pekerjaan yang dapat mengentaskan pengangguran. Slogan saya yaitu nyamanmu dan nyamanmu nyamanku. Lalu slogan tersebut diharapkan agar konsumen merasa nyaman dalam membeli produk saya dengan harapan kepuasan mereka tertuang dalam kebahagiaan serta keamanan yang terjamin oleh furnitur yang saya jual. Lalu berikutnya ada logo saya. Lalu berikut adalah data perusahaan. Nama perusahaan saya yaitu Zernitur, bidang usaha furnitur atau perabotan, jenis produk macam perabotan rumah tangga. Lalu data pemilik, nama saya Bagus dan saya Prabowo. Berikut adalah nomor telepon, email, alamat saya beserta peran dalam perusahaan yaitu owner. Lalu konsep usaha yang dijalankan adalah usaha furnitur dengan nama Zernitur yang menawarkan konsep klasik, menengah, modern sesuai kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan usia dan generasi. Lalu harga yang saya tawarkan juga relatif, terjangkau mulai dari 350.000 hingga 10 juta untuk perabotannya dan 100.000 sampai 1 juta untuk hiasan kulit. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Lalu ada gambaran umum. Janitor itu mentargetkan seluruh kalangan masyarakat lintas generasi seperti dikatakan tadi dengan harga dan kualitas yang dipilih. Lalu jenis produk yang dipasarkan yaitu produk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Produk yang saya tawarkan ini berfokus pada perabotan berat berupa kursi, meja, dan lain-lain. Bahan yang digunakan berupa dari kayu, plastik, dan besi. Target pasar yang disasar adalah masyarakat secara umum. Karena startup baru mencapai startup ya, jadi secara umum di Kota Ungaran itu adalah target masyarakat. Lalu pesaing yang terbesar dari usaha saya adalah IKEA, yaitu industri atau toko perabotan rumah tangga terbesar. Lalu ada diferensiasi. Pembeda yang ditawarkan dari produk saya yaitu eh, jenis atau macam dari desain produk saya itu tidak hanya dalam satu generasi, tapi juga lintas generasi, mau dari klasik, tua, modern, menengah, dan berat. Lalu segmentasi produk kami yaitu terfokus pada desain, lalu kualitas dan harga dengan kualitas yang terbaik, tapi dengan mengepres harga yang sangat minim. Targeting kita itu untuk masyarakat umum dari segala generasi dan klasifikasi perkembangan zaman yang ada. Lalu ada aspek pemasaran. Yang pertama promosi dari media sosial, lalu pengembangan pasar, bisnis ini di Kota Ungaran, dan marketplace online berupa Shopee yang akan kita kembangkan setelah kita memiliki peningkatan signifikan jika berjualan secara offline. Terlebih lagi kita akan membuka cabang apabila bisnis yang saya dirikan ini memiliki pertumbuhan yang positif, mau itu di cabang luar provinsi, luar negeri, mau sampai ke luar negeri. Lalu untuk pengembangan produknya, kita dari Zanitu juga akan berkolaborasi tidak mengenai penjualannya, namun sebagai desainnya. Kita berkolaborasi untuk desainnya. Lalu langkah promosi, pertama-tama kita akan adakan potongan harga untuk produk yang dijual secara jamak. Apa yang dimaksud secara jamak? Yaitu produk yang dibeli lebih dari satu. Diskon yang kita berikan berapa? Ada 50% terhadap 50 pembeli pertama dengan syarat barang yang dibeli ya tadi itu adalah barang yang jamak. Lalu analisis SWOT kami, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, yaitu pilihan desain yang beragam. Itu yang pertama dari strength. Yang kedua ada kualitas yang terbaik dan aman untuk konsumen. Ketiga ada marketplace online. Lalu weakness kami, brand baru yang belum dikenal, kualitas yang dipertanyakan masyarakat karena brand baru. Lalu opportunity kami, satu-satunya brand yang menjual perabotan rumah tangga di Ungaran dengan memperhatikan selera konsumen lintas generasi. Lalu ada lokasi yang berdekatan dengan kota besar, berhubung langsung dari produsen atau tangan pertama. Lalu ada threaten atau ancaman, ada banyak pesaing terutama di kota besar yang berdekatan dengan kota asal. Terutama di kota Semarang ada banyak sekali pesaing-pesaing di sana. Lalu para pebisnis online luar negeri sudah memiliki toko yang lebih besar dan terkenal. Itu adalah cerita yang sangat besar bagi kami. Lalu analisis 4P yaitu produk, price, dan place dan promotion. Yang pertama kita ada produk yang dipasarkan adalah furnitur, lalu price harga kami berkisar dari 100 sampai 10 juta untuk produk. Place tempat kami berada di pusat kota Ungaran yang strategis, lalu promotion kami fokus pada promosi pengiklanan di marketplace online dengan mengedepankan marketplace dalam negeri lalu luar negeri. Lalu ada aspek produksi, berikut adalah jenis produk yang kami jual serta rincian harganya. Lalu kualitas produk kami menggunakan kayu jati, plastik dan besi baja aluminium yang tidak mudah berkarat, serta plastik yang tidak mudah pecah. Pengemasan produk kami, produk dikemas dan dipajang dengan baik, ditutupi dengan plastik wrap yang menjaganya dari kontaminasi luar, serta dilindungi dengan bubble wrap ketika pengirimannya. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan kami. Modal awal untuk memulai usaha itu cukup besar, bahkan dibilang sangat besar yaitu 700 juta. Dana tersebut menggunakan modal sendiri
dengan rincian sebagai berikut. Lalu harga jual produk dan HPP kami seperti yang tertera di tabel ini. Lalu proyeksi pendapatan per hari dan per bulan kami. Dan ini estimasi omset per bulan. Lalu proyeksi laba dan rugi kami. Dan lalu yang terakhir aspek organisasi dan manajemen. Sanditon membutuhkan sekitar 12 orang karyawan. Namun untuk startupnya kami mungkin hanya butuh sekitar 6 karyawan, yaitu setengahnya berupa dari cleaning service 1 orang, kasir 1 orang, permenja 2 orang, supir. Ya, terima kasih atas atensinya. Berikut adalah presentasi saya mengenai bisnis plan. Selanjutnya, apabila produk yang saya jual ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka kami akan secara langsung memberikan inovasi-inovasi baru dan pengembangan dalam produk. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.